Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ageng Permadi. Saya dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Buton. Saya akan membacakan materi semester 1 Bahasa Indonesia. Pertama, sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek bahasa Melayu. Bahasa Melayu dipakai sebagai alat perhubungan antara penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia berada di atas bahasa-bahasa daerah, hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975. Fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, menurut buku Arifin 2008/12, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi diantaranya lembaga kebanggaan kebangsaan, lembaga identitas nasional bahasa Indonesia, alat perhubungan antar warga, alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya bahasa resmi kenegaraan, maksud dari bahasa Indonesia, bahasa pengantar, alat perhubungan, alat pengembang kebudayaan. Lanjut, ragam bahasa, ragam ilmiah, dan ragam sosial. Pengertian ragam bahasa. Menurut peraturan dari Basman 1990, ragam bahasa merupakan suatu variasi penggunaan bahasa menurut penggunaan yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, kawan bicara, hubungan pembicara, orang yang dibicarakan, dan menurut pembicara. Ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulis. Lanjut, fungsi ragam bahasa untuk menyatukan ribuan bahasa sebagai alat pemersatu hubung antara budaya, untuk menyatukan beragam kelompok etnis yang berbeda, simbol kebanggaan nasional, simbol identitas nasional. Macam-macam ragam bahasa. Yang pertama, berdasarkan media, berdasarkan standar, berdasarkan topik pembicaraan, berdasarkan cara pandang penutur. Lanjut, pengertian ragam ilmiah. Ragam ilmiah merupakan bahasa Indonesia baku yang digunakan untuk menciptakan karya-karya ilmiah. Lanjut, ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa semi ilmiah, ragam bahasa non ilmiah. Lanjut, pengertian ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dan lingkungannya sosial yang lebih kecilnya masyarakatnya. 1. Unsur-unsur sosial, kelompok sosial, budaya, lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, dan otoritas. 2. Jenis interaksi sosial. Interaksi sosial individu dengan orang, kelompok, dan interaksi kelompok, interaksi individu dan kelompok. Lanjut, materi yang berikutnya, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi ketertuturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tertulis. Lanjut, sejarah ejaan yang disempurnakan. Ejaan Van Ophuijsen, ejaan Swandi, ejaan Melindo Melayu Indonesia, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ruang lingkup EYD, pemakai huruf, penulisan huruf, penulisan kata,
Penulisan unsur pemakai tanda baca. Lanjut. Fungsi utama IED. Fungsi utama penggunaan IED adalah sebagai alat pemersatu dan menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seorang atau sekelompok orang. Baik, lanjut materi berikutnya, diksi atau pilihan kata. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan untuk menyampaikan gagasan ide kepada lawan bicaranya. Diksi juga termasuk gaya bahasa yang berstruktur gramatikal. Jenis diksi. Pemakaian kata bersinonim dan berhomofon. Pemakaian kata atau istilah asing, kata umum dan khusus. Diksi arkais. Arkais atau arkais berasal dari bahasa Yunani, artinya adalah dari sebuah masa yang lebih awal dan tidak dipakai lagi atau sesuatu yang memiliki ciri khas guna atau antik. Lanjut, pemakaian diksi dalam karya sastra. Denotasi, konotasi, kelangsungan kata. Fungsi diksi dalam karya sastra. 1. Bahasa dalam karya sastra lebih cenderung bersifat konotatif. Karya sastra sering menggunakan kata-kata yang bermakna konotasi dengan tujuan untuk memberi indah karya sastra tersebut. Lanjut, materi berikutnya. Ini guys ya. Materi berikutnya, pembentukan dan perluasan kalimat. Unsur-unsur pembentuk kalimat: kata, frasa, klausa, bagian-bagian kalimat, subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Pola-pola kalimat: SPO, SPO, SPPL, SPOPL. Contoh dari kalimat SP, mereka sedang berenang. Lanjut, macam-macam dan perluasan kalimat. Kalimat tunggal merupakan kalimat dari suatu klausa. Kalimat majemuk adalah kalimat yang berpola 2 atau lebih. Setiap kalimat majemuk mempunyai kata penghubung yang berbeda, sehingga jenis kalimat tersebut dapat diketahui dengan cara melihat kata penghubung yang digunakannya. Jenis-jenis kalimat majemuk: kalimat majemuk setara, kalimat majemuk rapatan, kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk campuran. Lanjut, ini materi kita yang terakhir. Kita akan susah sekali. Pembentuk dan perluasan paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah rangkaian kalimat yang disusun secara sistematis dan logis sehingga membentuk kesatuan pokok. Pembahasan atau paragraf adalah kesatuan pikiran, suatu kesatuan yang lebih tinggi dan lebih luas dari kalimat dan merupakan himpunan dari kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian pembentuk gagasan. Tujuan pembentuk paragraf: memudahkan pengertian dan pahaman dengan cara menyekat ide pokok yang satu dengan ide pokok lainnya. Untuk mengungkapkan suatu ide pokok saja pada setiap paragraf. 2. Memudahkan pembaca mengikuti uraian penulis secara sistematis dari ide yang lain, hingga pemusatan perhatian dapat dilakukan terhadap setiap ide yang diungkapkan dalam karya tulis. Jenis-jenis paragraf. 1. Berdasarkan fungsinya dalam keterangan: paragraf pembuka, paragraf penghubung, paragraf penutup. 2. Berdasarkan posisi kalimat utama: paragraf dedukatif, paragraf induktif, paragraf dedukatif induktif, paragraf penuh kalimat utama.
3 berdasarkan sifat isinya: paragraf naratif, paragraf deskriptif, paragraf historis, paragraf argumentatif, paragraf persuasif. Struktur paragraf, posisi paragraf, batasan paragraf, kegunaan paragraf, syarat-syarat pembentukan paragraf, kesatuan inti, kepaduan, koherensi, kelengkapan. Nah, sekian, terima kasih. Inilah materi yang dapat saya bacakan. Mohon sekurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.